Pemirsa Intens Investigasi, suasana meriah penuh kebahagiaan masih dirasakan oleh Thalia dan Tania. Kemarin, 5 Juni 2025, kedua putri Sarwendah ini baru saja berulang tahun. Hanya saja Thalia rayakan ulang tahun ke-10 tahun, sedangkan Tania ulang tahun ke-6 tahun. Untuk ulang tahun anaknya itu, Sarwendah pun memberikan kejutan pada malam pergantian harinya. Lalu seperti apa kejutan yang diberikan Sarwendah bersama dengan Onyo dan keluarga lainnya? Benarkah Thalia dan Tania itu pun merasa senang dengan kejutan yang diberikan oleh mereka tersebut? Benarkah pada siang harinya Sarwendah juga memberikan kejutan lainnya dengan merayakan ulang tahun anaknya di sebuah tempat? Benarkah di acara ini juga dihadiri oleh keluarga dan teman-teman Thalia dan Tania? Benarkah konsep yang diusung adalah cinnamon roll dengan karakter kesukaan keduanya? Benarkah Thalia dan Tania inginkan kado ponsel keluaran terbaru dari Sarwendah? Lalu seperti apa kemeriahannya? Dan apa harapan Sarwendah untuk kedua putri cantiknya yang sudah bertambah usia itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sarwendah, Jordi Onsu dan Onyo memberikan kejutan spesial untuk Thalia dan Tania yang sama-sama berulang tahun di tanggal yang sama 5 Juni. Hanya saja berbeda tahun. Thalia lahir 5 Juni 2015, sedangkan Tania pada tahun 2019. Jadi Thalia sang kakak merayakan ulang tahun yang ke-10 tahun dan Tania sang adik merayakan ulang tahunnya yang ke-6 tahun. Tampak Sarwendah sudah mempersiapkan kue untuk dikasih kepada kedua putri cantiknya itu di momen perayaan ulang tahun mereka. Menurut Sarwendah, kedua putrinya ini ulang tahunnya memang berbarengan. Dan ia pun sudah mempersiapkan kue cinnamon roll untuk Thalia dan Tania. Kemudian terlihat kakak dan adik itu pun senang saat diberikan surprise di hari ulang tahun mereka. Diungkap Sarwendah, di dalam keluarganya juga ada tradisi telur merah di saat perayaan ulang tahun. Ini sudah menjadi tradisi, serta dirinya pun tak lupa memberikan doa kepada kedua putrinya itu. Berikut momen kejutan ulang tahun Thalia dan Tania yang secara eksklusif diabadikan oleh kamera tim Intens Investigasi. Kita mau kasih surprise buat Thalia Tania. Mantap nih. Oke pemirsa, ini kuenya emang udah disiapin sama Uncle Jordi. Kita hari ini mau surprisein Thalia sama Tania. Ini ulang tahun yang ke-6 sama ke-10. Dan ada Ciripka juga, ada papi mami semuanya. Ada Onyo, ada pacarnya Onyo juga, Kila. Yang sekarang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Tiup lilingnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. 1, 2, 3. Ada kuenya dulu. Boleh sharing nggak sih? Oke. Batin. Mau pakai piring ini aja nih ya. Mau pakai piringnya ya. Happy nggak? Ini ulang tahunnya barengan Cici. Iya. Happy? Iya. Ini adalah telur yang harus ada dan yang harus ada di tiap ulang tahun, ya kan? Iya, pokoknya ini emang udah tradisi telur merah yang pasti akan ada di tiap ulang tahun. Dan mie panjang umur buatan Naina yang paling kita rindukan selalu, ya kan?
doa anak yang baik ya, semoga menjadi jalan rezeki juga buat kita yang baik gitu aja. Kebahagiaan yang dirasakan Thalia dan Tania benar-benar datang bertubi-tubi. Tak hanya diberikan kejutan di malam pergantian pas di hari ulang tahun di rumah saja, Sarwendah juga mengajak mereka ke sebuah tempat. Tampak Sarwendah kompak kenakan baju berwarna biru, ia dan anak-anaknya pun tampak cantik. Dan di momen perayaan ulang tahun kali ini, kejutan lanjutan yang diberikan lebih mewah lagi karena selain keluarga bisa kumpul, acara pun dibalut dengan konsep cinnamon roll dengan karakter kesukaan kedua anaknya, Sanrio. Acara juga makin meriah dengan adanya salah satu fashion dengan tataan rambut yang unik. Dan Sarwendah ikut jadi salah satu peserta modelnya. Menurut Sarwendah, itu semua memang permintaan dari anak-anaknya, serta acara ini sudah ada penyelenggara acara yang mengurusnya semuanya. Mengejutkan, di sela-sela kejutan ulang tahun untuk Thalia dan Tania, ternyata ada sosok yang mencuri perhatian, yaitu teman Sarwendah, Giorgio juga ikut hadir bersama dengan adiknya yakni Joseph. Sedangkan urusan kado, Sarwendah pun merasa anak-anaknya sudah mulai besar, jadi mereka sendiri yang menentukannya. Dan kedua putrinya itu pun meminta dibelikan ponsel terbaru sebagai kado buat mereka. Selanjutnya ada lagi. Oh ini yang kuning-kuning. Ayo lah. Ayo, itu udah. Sebelah sini mau nggak? Ada yang berani fashion show? Ayo. Oh ini udah rusak ini ya. Ini udah rusak. Rusak lagi. Rusak lagi. Aduh, rusak lagi. Ya rusak lagi. Rusak semua ya. Coba. Rusak lagi dong. Itu tempatnya. Ucapannya untuk Thalia Tania, semoga sukses terus, sehat terus, dan bahagia terus. Makin bertumbuh dewasa, makin menjadi anak yang pintar. Aku udah bawain kalian juga kado masing-masing satu favorit kalian, pokoknya nanti kalian buka aja, semoga kalian suka. Bareng. Pokoknya ini surprise, pasti Tania dan Thalia bakal happy banget. Semua tamu yang datang pastinya spesial karena mereka bisa menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Dan yang pastinya seneng lah karena kan Thalia Tania juga ingat siapa aja yang datang dan kadang kan emang sering live bareng. Jadi dia tuh ingat juga siapa aja teman-teman aku ataupun yang mereka ngerasa udah jadi temennya mereka juga gitu. Ini requestan anak-anak semua sih sebenarnya. Terus udah kayak gitu emang udah ada IO yang ngurusin. Jadi kalau misalnya detail acaranya kurang tahu gitu. Yang pasti ya udah diurusin sama IO. Cuman kalau tempatnya emang udah aku tanya sama anak-anak gitu. Anak-anak maunya di mana gitu. Jadi mereka bilangnya maunya akhirnya di sini karena mereka mau pilih tempat yang private yang ya mereka bisa mingle bareng teman-temannya aja. Gitu. Kado aku tadi ada nanti aku Bunda, kalian minta apa sama Bunda? Ayo. HP. Menurut Sarwendah juga, selain acara dihadiri oleh keluarga, dihadiri juga oleh teman-teman Thalia dan Tania. Dan diungkap Sarwendah, Thalia dan Tania sendiri yang mengirimkan undangan ulang tahun mereka ke teman-temannya. Diakuinya juga, dirinya tidak tahu kalau kedua putrinya meminta kado ponsel terbaru karena melihat dari kakaknya yaitu Onyo yang mempunyai ponsel baru, jadi mereka jadi mau juga. Selain itu, Sarwendah juga mengakui ia akan memberikan kado sesuai keinginan anak-anaknya karena sang anak sedang summer camp, serta dirinya juga baru sadar kalau ponsel tetap dibutuhkan anak, salah satunya untuk pasang pengingat waktu. Tapi ia tetap memberikan peraturan ketika anak-anaknya sedang bermain ponsel agar tak lupa waktu buat belajar. Hanya boleh melihat video selama 20 menit saja dan ketika di perjalanan di dalam mobil karena jalanan yang biasa macet. Kan
mereka udah dikasih undangan dan mereka udah bisa ngirim undangan masing-masing kan. Jadi teman sekolah, teman les. Tapi I takut Richard takut kesini karena takut Richard angkat-angkat bareng-bareng. Oh, temen you? Iya, dia kayak sosok kuat. Sosok kuat. Onyo punya handphone yang baru, mereka juga mau. Tuh kemarin Cici kan pernah bootcamp, summer camp gitu. Terus dia nginep kan 3 hari. Dan aku baru nyadar, aku kan bener-bener gak kasih dia gadget. Sampai dia nyalain alarm aja nggak bisa. Di situ aku kayak tertampar kayak, ya emang sih aku nggak mau kasih dia gadget, tapi jangan sampai nggak bisa semuanya kan gitu. Jadi ya tetap akhirnya ada waktunya lah. Jadi mereka kadang kalau lihat nonton berapa? 20 menit nonton? 10 menit? Break. Gitu. Mereka kebanyakan di jalan les. Jadi kadang kalau di jalan boleh, tapi kalau udah sampai di rumah nggak boleh. Selain itu, menurut Sarwendah, ulang tahun kedua putrinya ini berbarengan akhirnya tanggal 5 Juni 2025. Dirayakan ulang tahunnya serta dari kedua putrinya tidak mau mengganti hari, serta kebetulan teman-temannya pada datang semua. Menurutnya juga, kenapa anak-anaknya bisa tahu ponsel keluaran terbaru karena dirinya suka melihat-lihat ponsel baru, jadi kedua putrinya itu pun menjadi tahu. Sedangkan menurut Onyo, kedua adiknya tidak ada permintaan kado kepadanya karena dirinya sudah membelikan kado kepada mereka. Selain itu, Sarwendah juga tegaskan di usia keduanya yang sekarang ini, menurutnya sudah bisa percaya diri dan membuatnya sangat senang. Dan ia juga berharap agar anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang pinter, rajin, anak yang membanggakan, berkarya, dan ia pun akan selalu mensupport anak-anaknya. Ulang tahun sama itunya kan sama gitu ya, lahirnya sama. Jadi ya tanggal 5 Juni emang dia nggak mau ganti hari, bener-bener di hari ini. 5 Juni lahirnya dua-duanya, jadi mereka nggak mau ganti hari juga, maksudnya aku weekend lah gitu lah ya, ini mereka nggak mau tetap di hari ini. Tapi kebetulan ternyata teman-temannya juga bisa datang rame, mereka juga happy gitu. Belum, HP-nya kan baru keluar. Baru keluaran terbaru tuh yang tipis katanya mereka maunya. Ada Samsung yang H yang tipis. Nah itu kan lagi inden kan. Nah pikirin deh tuh gimana caranya ya kan. Ya kadang kan aku suka review handphone, terus udah kayak gitu suka ada handphone di rumah kan update gitu. Jadi mereka tahu kayak ini bagus ya, ini tipis ya gitu. Enggak, kalau mereka nggak request. Aku tadi udah beli, kemarin kan aku beli kan, terus habis itu kayak aku tanya lagi sama susnya kan gitu, mereka suka ini nggak? Mereka udah punya di rumah. Terus aku lihat dia suka pakai kayak sendal kayak crop gitu kan. Habis itu aku tanya sama dia, posisi juga. Cuman maminya aku nggak tanya karena tadi pas di situ dia nggak ada. Pas aku telepon sama Bajara, adanya Cici. Habis itu aku bilang mau warna apa? Jadi aku udah beliin, aku udah simpen kayak di atasnya juga yang buat kayak model-modelan tempel-tempelannya. Nanti aku kasih lihat. Cap. Ya. Nah, mereka udah mulai percaya diri. Kalau tampil balet juga udah mulai lebih bagus lagi. Jadi ya seneng lah. Gitu. Harapannya adalah semoga anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, rajin, terus udah kayak gitu bisa menjadi anak yang membanggakan, terus berkarya. Apapun hobi Cici sama Nia sama Onyo pasti akan selalu Bunda support. Bahagia bisa membuat senang kedua putrinya, Thalia dan Tania, di perayaan momen ulang tahun pada 5 Juni. Lalu seperti apa support Sarwendah terkait Onyo yang sudah mempunyai pacar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Selain senang melihat pertumbuhan Thalia dan Tania yang makin besar, cerdas dan makin percaya diri, ia juga senang melihat Onyo yang juga makin besar dan kini sudah berusia 20 tahun. Dan tanpa disadarinya, kini Onyo pun sudah memiliki pacar. Sebagai seorang ibu, pasti ada rasa haru karena tanpa terasa sang anak sudah bisa berani emban tanggung jawab lainnya dengan memiliki pacar. Kepada tim Intens Investigasi, Sarwendah pun mengungkapkan hal yang cukup membuatnya terkejut, di mana di saat Onyo menyatakan kepada dirinya ingin nembak Akila, ia juga dikejutkan dengan sikap putri bontotnya, Tania yang meminta tidur sendiri di kamarnya alias bukan tidur bersamanya lagi. Atas hal tersebut, Sarwendah pun mengaku bahagia bercampur haru lantaran melihat anak-anaknya yang sudah mulai tumbuh besar dan mandiri. Apalagi Onyo yang mulai bisa dekat dengan perempuan pilihan hatinya. Dan mengingat Onyo kini telah memiliki kekasih, Sarwendah pun mendukung hubungan anak laki-lakinya itu dengan Akila. Dan ia juga pun mengaku sudah kenal dekat dengan maminya Akila. Selain itu, ia juga melihat Akila yang selalu memberikan dukungan kepada Onyo yang buat anaknya itu pun bertambah semangat menjalani hari-harinya. Aku terharu karena anak aku udah gede, terus di saat bersamaan waktu dia menyatakan kayak bunda Onyo mau nembak cewek gitu ya kan, itu bersamaan ketika Nia tiba-tiba minta tidur sendiri di kamarnya. Jadi kayak menurut aku wah anak-anak aku semuanya udah pada gede nih, gimana ya gitu. Jadi ya ada rasa terharu, senang, bahagia karena Onyo udah bisa mulai bertanggung jawab. Karena aku bilang walaupun baru step awal lah pacaran, tapi pacaran juga maunya bukan cuma sama Onyo doang, sama keluarganya juga kenal, dan Onyo juga minta izin sama keluarganya juga. Sosok anak yang saling support kalau sama Onyo, jadi Onyo bisa memberikan saling dampak yang baik lah. Terus anaknya juga easy going, jujur, dan bikin Onyo jadi tambah semangat belajar. Begitupun Onyo ke Akila. Jadi ya kan ya kalau pasangan anak muda kan maunya mereka apa ya, kayak saling support lah. Jadi mensupport karirnya mereka juga, pendidikannya mereka juga, dan yang pastinya sama keluarga juga masih tetap dekat. Meski Onyo baru menjalin hubungan istimewa dengan Akila, tapi diakui Sarwendah, ia sudah melihat dampak baik dari hubungan Onyo dengan Akila. Dan menunjukkan, Sarwendah mengaku bahwa sebelum Onyo memperkenalkan Akila kepadanya, ia sudah lebih dulu mencari tahu dan berkenalan sendiri dengan Akila. Bahkan tak hanya dengan Akila, ia juga sudah berkenalan sendiri dengan mami Akila, hingga akhirnya mereka pun menjadi dekat. Sebenarnya pertama kali kenalan tuh aku kenalan duluan sendiri sama Akila, jadi bukan dari Onyo. Sama maminya Akila juga aku kenalan sendiri gitu, karena menurut aku lebih baik kita tahu dan ngobrolnya jadi lebih enak. Kalau kayak gini kan jadi tahu, gimana pun kan kadang Onyo pergi sama Akila, jadi nggak cuma izin sama aku tapi izin sama maminya Akila juga. Iyalah, aku bilang sama bunda juga, jadi kayak izin sama bunda, aku laporan sama bunda, setiap aku pergi di mana sama Akila, aku laporan, aku foto gitu. Yang pasti ngeliat Onyo sekarang senang ya kan, dia ngeliat Onyo senang pasti ya bunda juga ngeliatnya ya senang lah. Tumbuh dewasa membuat Onyo pun merasakan manisnya masa-masa pacaran. Apalagi Akila adalah teman sekampus dan juga cantik. Lalu bagaimana semangatnya Onyo saat umumkan dirinya yang sedang kasmaran karena sudah ada Akila sang pujaan hati. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.
Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk kita. Onyo mulai membuka lembaran baru dalam urusan asmara. Ya, ia mantap mengumumkan ke publik bahwa dirinya telah memiliki seorang kekasih bernama Akila, teman kampusnya. Dalam wawancara eksklusif, Onyo pun belak-belakan mengungkap alasan dibalik keputusannya untuk menjadikan Akila sebagai kekasihnya. Menurutnya, Akila dinilainya mampu memperlakukannya dengan istimewa. Hingga dari perlakuan dan perhatian tersebut akhirnya membuat Onyo merasa hubungannya dengan Akila memang layak untuk dibawa ke tahap yang lebih serius. Namanya cinta memang tak bisa ditebak datangnya. Padahal sejak usianya 18 tahun, orang tuanya sudah memberikan lampu hijau kepada dirinya untuk pacaran. Tapi ternyata hati Onyo baru terbuka pada usia 20 tahun. Karena itu, ia pun selalu berusaha untuk menjalani hubungannya yang baru terjalin pada pertengahan Mei lalu itu. Ia menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, bahkan ia juga sudah meminta izin langsung kepada orang tua Akila saat dirinya hendak menjadikan Akila sebagai kekasih hatinya. Izin Onyo itu pun saat itu disambut hangat oleh orang tua Akila. Dan kebahagiaan ini tak mau ia simpan sendiri. Onyo pun menunjukkan momen saat dirinya menyatakan cintanya kepada Akila. Tak ragu ataupun sungkan, ia bahkan menunjukkan video saat dirinya menyatakan cintanya untuk Akila langsung kepada tim Intens Investigasi. Dia itu punya, gimana ya, punya cara nge-treat akunya itu beda gitu. Jadi akunya ngerasa kayaknya aku di-treat tuh, akunya jadi kayak, wah kayaknya kita berdua tuh gak bisa temen deh. Ya jadi mau nggak kita jalan di hubungan yang serius. Nah aku minta izin sama orang tuanya dulu sebelum aku deketin dia. Aku ketemu sama orang tuanya, aku ketemuin orang tuanya sama bunda gitu, ketemuin mereka. Di situ aku minta izin sama mama papanya dia untuk kayak aku mau serius sama Akila dan aku pengen jadi ya bukan teman lagi lah gitu, jadi pacarnya Akila juga. Dan aku pengen ada di mana aku bisa sama-sama untuk belajar lebih baik ke depannya bareng Akila gitu. Jadi mohon doa dan restu dari tante dan om. Jika diizinkan aku bisa besok aku langsung nembak gitu. Terus kata bapak mamanya ya boleh, kitanya tergantung Akilanya aja gitu. Kalau kita mah oke-oke aja dan kita setuju-setuju aja gitu dari maminya dia, apalagi maminya gitu. Jadi kayak dia seneng juga, maminya juga seneng nonton aku kan. Jadi habis itu hari ini aku izin, besok malamnya aku nembak. Aku dinner sama dia, aku nembak gitu. Jadi udah lancar, diterima. 19 Mei. Gitu, masih seminggu, baru seminggu. Ya kan udah ya. Aku langsung ke intinya aja, intinya gini. Iya. Gede dulu gak kedengeran. Udah. Kayaknya tepat di pantai di mana aku udah siapin. Mau jadi pacar aku? Kamu mau jadi pacar aku? Mau? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.